Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dipertemukan kembali dalam materi yang berikutnya, yaitu tentang kesebangunan pada bangun segitiga bagian yang kedua. Nah, menentukan panjang sisi atau ruas garis pada dua segitiga yang sebangun. Ada 3 kajian yang harus kita bahas di kesempatan ini. Yang pertama, menentukan panjang sisi atau ruas garis pada dua segitiga siku-siku sebangun. Kemudian yang kedua, menentukan panjang sisi atau ruas garis pada dua segitiga sebangun yang memuat garis sejajar. Dan yang ketiga, ini menentukan panjang sisi atau ruas garis yang sejajar dengan dua sisi sejajar pada bangun trapesium. Baik, kita mulai dengan kajian yang pertama tentang menentukan panjang sisi atau ruas garis pada dua segitiga siku-siku sebangun. Misalnya, di sini dijelaskan pada gambar berikut segitiga ABC siku-siku di B dan ruas garis BD tegak lurus terhadap sisi AC. Apakah segitiga ABC, segitiga ADB, dan segitiga BCD sebangun? Bila saling sebangun, nyatakan panjang AD, panjang BA, dan panjang BC dengan panjang sisi-sisi lainnya. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini ya, yang dimaksud. Nah, sebelum kita mencari panjang AD, panjang BA, dan panjang BC, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa segitiga ABC, segitiga ADB, dan segitiga BDC itu sebangun. Ini pembuktiannya. Nah, ini membuktikan segitiga ABC dengan segitiga ADB ya. Kita lihat sudut BAC itu sama dengan sudut DAB karena berimpit. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut ADB karena siku-siku. Nah, pada segitiga, bila dua pasang sisinya sudah sama, maka pasangan yang ketiga atau sudut yang ketiga ini akan sama juga karena jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut BCA itu sama dengan sudut DBA. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADB. Dengan cara yang sama, ya, kita akan membuktikan juga bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDC. Jadi antara yang besar dengan yang paling kecil gitu ya. Nah, ternyata sudut ABC itu sama dengan sudut BDC karena siku-siku, kemudian sudut BCA dengan sudut DCB juga sama karena dia itu berimpit. Kemudian sudut CAB sama dengan sudut CBD karena merupakan selisih dari kedua sudut yang telah sama tadi. Nah, dengan demikian, ini sudah dibuktikan bahwa sudut-sudut ya, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDC. Nah, yang berikut kita akan mencari atau membuktikan kesebangunan antara segitiga ADB dengan segitiga BDC. Nah, lihat sini bahwa sudut ADB itu sama dengan sudut BDC karena siku-siku diketahui dalam soal. Kemudian untuk mencari pasangan dua sudut yang sama yang lainnya, kita lihat sudut BCA itu sama dengan sudut DBA, sama juga dengan sudut DCB. Ini berdasarkan kajian yang 2A di atas ya. Jadi bersifat transitif. Nah, demikian pula sudut BAC itu sama dengan sudut DAB sama dengan sudut CBD juga karena transitif ya. Nah, sehingga sudut-sudutnya sudah terpenuhi. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga BDC. Nah, simpulannya karena sudah dibuktikan kesebangunannya, maka kita mencari hubungan sisi-sisinya nih. AB per AD sama dengan AC per AB ya. Karena sama-sama ada AB-nya, kalikan tuh AB kali AB-nya di AB pangkat 2 sama dengan hasil kali AD kali AC. Atau dalam kata lain, AB sama dengan akar dari AD kali AC. Demikian juga AC per BC sama dengan BC per CD. Kalikan silang, BC dengan BC-nya jadi BC pangkat 2. Itu sama dengan CD kali AC. Atau dalam kata lain, BC sama dengan akar dari CD kali AC.
Kemudian yang ketiga nih, BD kali CD sama dengan AD per BD. Nah, kali silang BD kali BD-nya, BD pangkat 2 sama dengan hasil kali CD kali AD. Atau dalam kata lain, BD sama dengan akar dari CD kali AD. Kita terapkan kesimpulan yang barusan itu untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, diketahui katanya panjang AD-nya 16 cm, CD-nya 9 cm. Tentukan panjang AB, panjang BC, dan panjang BD. Nah, berdasarkan rumus-rumus yang tadi, kita mencari panjang AB nih. Panjang AB sama dengan akar dari panjang AD kali panjang AC. Berarti akar dari 16 kali 25 sama dengan akar dari 400. Nah, didapat AB-nya 20 cm. Kemudian panjang BC sama dengan akar dari CD kali AC sama dengan akar dari 9 kali 25 sama dengan akar 225, didapatkan BC-nya 15 cm. Kemudian panjang BD sekarang sama dengan akar dari CD kali AD sama dengan akar dari 9 kali 16 atau akar dari 144, maka didapatkan BD-nya 12 cm. Itu yang bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua nih, menentukan panjang sisi atau ruas garis pada dua segitiga sebangun yang memuat garis sejajar. Kita lihat ya, perhatikan gambar di bawah ini, katanya apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB? Bila sebangun, tentukan perbandingan sisi-sisinya. Nah, di sini ada segitiga ABC, ada segitiga ADE, yang mana kedua segitiga tersebut berimpit ya pada bagian atasnya. Nah, kita buktikan dulu ini sebelum mencari perbandingan sisi-sisinya, kita buktikan dulu bahwa kedua segitiga itu sebangun. Pembuktiannya, lihat sudut ABC ya, itu sama dengan sudut ADE karena dia itu sehadap. Kemudian sudut BCA itu sama dengan sudut DEA karena sehadap juga. Kemudian sudut CAB sama dengan sudut EAD karena berimpit. Jadi ini kita buktikan berdasarkan sudut. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Akibatnya, AB per AD itu sama dengan BC per DE, sama dengan AC per AE. Nah, sebagai kesimpulan tambahan di sini bahwa dari AB per AD sama dengan AC per AE, AD itu kan AB tambah BD, kemudian AE adalah AC tambah CE. Di sini masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanan perkalian silangnya ini ada yang mengandung perkalian AB kali AC. Maka itu bisa dieliminir, bisa dihilangkan. Nah, sehingga yang kita dapatkan sekarang tinggal AB per BD sama dengan AC per CE. Ini dua rumus yang harus diingat, dipahami, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ketika kita mendapatkan bentuk gambar yang sama seperti gambar di atas. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya kita dapatkan segitiga seperti ini. Seperti yang tadi ya, panjang AB-nya 5, BD-nya 10, kemudian AC-nya 3, kemudian BC-nya 4. Tentukan katanya panjang CE dan panjang DE. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi, AB per BD sama dengan AC per CE. Nah, maka 5 per 10 sama dengan 3 per CE. Maka CE itu sama dengan perkalian silang 10 kali 3 dibagi 5. 30 bagi 5 itu kan 6 ya, dapatkan 6 cm. Satu lagi untuk DE ya. AB per AD itu sama dengan BC per DE sama dengan 5 per 5 tambah 10 sama dengan 4 per DE, sehingga DE didapatkan 15 kali 4 dibagi 5 sama dengan 12. Kita lanjut dengan bahasan yang ketiga nih. Menentukan panjang sisi ruas garis yang sejajar dengan dua sisi sejajar pada bangun trapesium. Nah, perhatikan gambar berikut, katanya kemudian nyatakan panjang ruas garis EF dalam panjang ruas garis yang lain.
Seperti ini gambarnya, ya. Nah, langkah yang pertama untuk membuktikan hubungan antara sisi-sisi yang ditanyakan atau antara ruas garis yang ditanyakan itu, nah kita buat dulu garis yang sejajar dengan CD, yaitu dari A ke C aksen yang sejajar dengan CD, ya. Nah, sehingga EF aksen itu sama dengan EF dikurang AD. Kemudian BC itu sama dengan BC aksen maksudnya sama dengan BC dikurang AD. Nah, kita dapatkan segitiga yang sama seperti bahasan yang kedua tadi, yaitu segitiga AEF aksen dengan ABC aksen. Nah, maka perbandingan seperti ini. AE per AB sama dengan EF aksen per BC aksen. Maka didapatkan AE per AB itu sama dengan EF dikurang AD per BC dikurang AD. Maka setelah dilakukan perkalian silang nih, ya, AB dikalikan dalam kurung EF dikurang AD itu sama dengan AE dikalikan dalam kurung BC dikurang AD. Kita kalikan ke dalam, maka dapat AB kali EF dikurang AB kali AD sama dengan AE kali BC dikurang AE kali AD. Kalau kita ingin mencari AB kali EF, nah berarti hasil dari AB kali AD-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Maka kita dapatkan di situ ada bagian yang bisa kita pecah, yaitu AB itu kan AE tambah EF, EB, ya, kalikan dengan EF, kemudian AE kali BC dikurang AE kali AD. Nah, AB kali AD, AB-nya sendiri AB-nya sendiri, maaf. AB-nya sendiri adalah AE ditambah EB. Kalau kita kalikan dengan AD, maka didapatkan hasil kali AE ditambah EB dikali EF itu sama dengan AE kali BC dikurangi AE kali AD ditambah AE kali AD ditambah EB kali AD. Dari sini ada yang saling menghilangkan, yaitu AE kali AD. Karena satu positif, yang satunya negatif. Dan dengan demikian, kita dapatkan bahwa AE tambah EF kali EB kali EF itu sama dengan AE kali BC ditambah EB kali AD. Atau dalam kata lain, EF sama dengan AE kali BC ditambah EB kali AD dibagi AE ditambah EB. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, kita lihat ilustrasi berikut. Bila panjang AD-nya kita misalkan dengan P, kemudian EF dengan R, kemudian BC dengan Q, ya, AE dengan M, dan EB dengan N, gitu. Maka perkaliannya untuk mencari R itu N dikalikan dengan P, jadi segmen yang B dikalikan dengan AD, gitu. Kemudian ditambah M kali Q, jadi yang AE dikalikan yang bawah, ya, dibagi dengan hasil jumlah M ditambah N, gitu ya. Nah, misalkan ini, perhatikan gambar berikut. Ini kan bangun yang tadi, ya. Yang atasnya 6, kemudian yang bawahnya 18, kemudian yang sampingnya AE dan B-nya itu 4 dan 8. Maka kalau disuruh mencari panjang EF, nah, kita gunakan rumus yang tadi. Bahwa EF itu sama dengan AE kali BC ditambah EB kali AD dibagi dengan hasil jumlah AE ditambah EB. Berarti 4 dikalikan 18 ditambah 8 kali 6 dibagi, ya, 4 ditambah 8. 72 ditambah 48 dibagi 12. Ya, 120 dibagi 12 dapatkan 10 cm. Itulah panjang EF-nya. Nah, di soal yang kedua, ini dibalikan sekarang. Panjang EB yang ditanyakan. Ya, EF diketahui. Nah, ini masih menggunakan rumus yang tadi. Ya, kita gunakan, masukkan, berarti EF-nya 13. 4 kali 20 ditambah EB kali 9 dibagi dengan 4 kali EB. Nah, ketika kita melakukan perkaliannya dulu nih, 4 kali 20-nya 80 gitu ya. 9 kali EB-nya 9 EB. Dibagi 4 ditambah EB sama dengan 13. Lakukan kali silang.
Sini. Maka didapatkan 13 dikalikan dengan 4-nya dapatkan 52. Kemudian 13 kali EB-nya adalah 13 EB. Sama dengan 80 ditambah 9 EB. Yang ada EB-nya pindahkan ke sebelah kiri, yang tidak adanya yang berupa bilangan pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi 13 EB dikurang 9 EB sama dengan 80 dikurang 52. Berarti 4 EB sama dengan 28. Berarti EB-nya adalah 7 cm. Ya, tiga bahasan ya yang tadi kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan dengan benar manakala mendapatkan soal-soal yang seperti tadi. Paling tidak kamu mengenal dulu bentuk dari gambarnya, kemudian gunakan rumus-rumus yang tadi yang telah kita bahas. Demikianlah anak sekalian, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.